keputusan-keputusan politik yang selama ini dibuat di parlemen. Selama ini memang Demokrat dan Gerindra termasuk yang merasa dirugikan atas keputusan-keputusan mayoritas pendukung partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi. Di antaranya adalah undang-undang pemilu yang mensyaratkan 20%. Tapi malam hari ini kita sedang membahas soal Perpu Ormas, karena Perpu ini banyak ditentang oleh mereka yang selama ini tidak berada di kabinet, kecuali Pak. Saya ingin bertanya kepada Mas Maman, Anda adalah Dewan Syuro DPP PKB. Iya, Pak. Kita tadi sedang membahas, mendiskusikan, mendebatkan soal kegentingan. Sebagian sebelah kiri saya mengatakan ini sudah genting dan mencemaskan soal paham radikalisme. Sementara yang lain itu bukan sesuatu yang berbahaya. Apa tanggapan Anda? Ya, Perpu ini kalau kita lihat menyasar ormas yang anti Pancasila dan NKRI. Itu sebuah konsensus yang harus dicamkan oleh orang yang berada di Indonesia. Jadi sekali lagi misalnya HTI itu tidak salah, tapi tidak tepat hidup di Indonesia. Nah, itulah yang sebenarnya harus dicamkan dulu. Nah, kenapa sampai pemerintah mengambil sikap seperti itu? Kami memahami karena saya, Emi, dan kawan-kawan misalnya mendengar penelitian dari Wahid Foundation, dari Star Institute, bagaimana di beberapa sekolah negeri ada orang yang tidak boleh oleh gurunya, oleh sekolahnya menghormat bendera, menjaga Indonesia Raya. Sampai saya dibully gara-gara saya menyanyikan Padamu Negeri. Nah, kenapa terjadi pemahaman seperti itu? Karena pemahaman itu muncul dari sebuah nilai yang sudah keluar dari konsensus yang namanya Pancasila. Ya. Ini Makanya kenapa saya tanyakan pada Anda, meskipun PKB sendiri belum memutuskan akan mendukung Presiden Jokowi atau tidak di 2019, tapi Anda mendukung Perpu Ormas ini segera diundangkan. bagi kami Perpu Ormas tidak ada hubungannya dengan dukungan di 2019. Ini soal Indonesia. Jadi ini soal bukan soal Pancasila. mendukung Presiden Jokowi Ya. atau tidak. Karena kalau saya justru melihat ini adalah bentuk konsolidasi demokrasi, di mana Pancasila bukan hanya sebagai identitas, tapi harus substansional. Tujuan kita berpancasila dan NKRI ini ada kesejahteraan. Makanya saya menghargai juga yang pro kontra, karena kita akan berangkat bukan memilih Pancasila, non Pancasila, NKRI dan khilafah. Kita udah jelas Pancasila dan NKRI. Tinggal bagaimana mengimplementasikan nilai kesejahteraan. Maka prinsip PKB sederhana, politik kita itu. Tapi Anda sepakat bahwa memang paham radikalisme adalah sebuah fenomena yang patut dicemaskan. Dan Sangat dicemaskan karena kalau kita melihat Suriah, kalau kita melihat di Irak dan lain sebagainya, saya keliling untuk melihat itu. Hal persoalan yang dulu tidak dipersoalkan. Saya ketemu teman-teman non-muslim, bikin acara di pesantren saya, ada live in, teman-teman Katolik misalnya, bikin pengobatan, tidak ada yang mempertanyakan. Kami bergerak atas sebuah kemanusiaan. Kami bisa beda agama, tapi kami satu bangsa. Kami bisa beda. Tiba-tiba ada sekelompok yang tiba-tiba mempertanyakan itu, mempertanyakan keislaman, mempertanyakan mengucapkan Natal atau tidak dan lain sebagainya. Sesuatu yang aneh loh. Makanya Perpu ini menurut saya, walaupun kita kritisi, saya orang yang melakukan JR di MK tentang penodaan agama. Saya ingat dengan Gus Dur ketika itu. Lalu juga saya lihat bagaimana Perpu ini kalau tiba-tiba penguasanya berpindah, apakah bisa tetap menjamin tidak menjadi sebuah undang-undang regulasi karet yang membungkam seperti yang dikhawatirkan Prof. Mubarok. Tetapi kita yakin bahwa ini bentuk konsolidasi demokrasi yang ingin mengatakan, mari kita hari ini mengindonesiakan kembali orang Indonesia yang sudah lupa keindonesiaan. Mengkristalisasi pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Prabowo untuk 2019. Saya lihat, apakah Anda merasa cukup khawatir atau biasa saja? Karena ini kalau PDIP tadi, kalau saya mengutip salah satu DPP, ini soal pertemuan F16 soal tempur. Saya sependapat dengan Kiai Maman. Mari kita bedakan persoalan-persoalan keindonesiaan dengan persoalan-persoalan kehidupan. Bagi saya, urusan Perpu Ormas yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ini urusan keindonesiaan. Persis. Yang mana? Itu argumentasi. Yang mana? Bagaimana dengan ini yang saya katakan. Bahwa pemerintahan Jokowi ini bisa dianggap sebagai anti kelompok agama? Ini yang tadi sudah sempat disampaikan. Ini yang saya katakan, Rosi. Dalam ini topiknya ke saya kan. Dalam undang-undang partai politik
diatur tentang ketentuan kewajiban partai politik, yang mana kewajiban para partai politik itu diantaranya adalah menjaga keutuhan nasional dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Undang-undang ini mengikat seluruh partai politik. Artinya semua partai politik punya kewajiban menjaga apa yang saya sebut 4 konsensus dasar itu. Sehingga oleh karena itu saya yakin partai-partai di Indonesia, menurut saya sekalipun dari 10 partai politik yang sekarang punya perwakilan di parlemen, ada 8 yang mengaku sebagai partai nasionalis. Itu terbukti dari asas partainya adalah Pancasila. Kemudian yang kedua adalah partai Islam. Tetapi baik yang nasionalis maupun yang partai asasnya Islam sama-sama punya tanggung jawab menjaga 4 konsensus dasar bernegara ini. Sehingga oleh karena itu menurut saya mari kita pisahkan urusan ini dengan urusan politik praktis. Janganlah urusan konsensus dasar bernegara kita ini dijadikan komoditas politik. Bahaya sekali kalau politik ini menjadikan konsensus dasar ini sebagai kawan-kawan politik. Dan ini sangat tidak mendukung bagi bangsa Indonesia. Sehingga oleh karena itu saya tidak punya kekhawatiran tentang Perpu Ormas ini. Karena kalau sudah menyangkut ideologi negara, at all cost Presiden Jokowi harus membayar itu dengan segala risiko. Menurut saya. Dan saya yakin partai-partai lain pun bersetuju. Karena semua terikat dengan 4 konsensus dasar itu. Ya, Mbak Rosti, saya bukan anggota HTI, tapi saya di 2004 dulu waktu saya memimpin IT KPU, saya sudah kumpulkan tim IT KPU itu aktivis dari HMI, PMM, PM3, GMKI, GMNI, Hima Budi, Hindu Buddha Kristen, semuanya 54.900 aktivis mahasiswa itu yang menjadi tim sampai di 4.267 kecamatan, 440 kabupaten kota. Poinnya kalau yang tadi katakan Bung Maman itu biasa sudah dilakukan oleh banyak orang. Yang kedua, hati-hati lagi sebagai political disenium politik, saya selalu hati-hati di dalam menggunakan konsep indikator. Karena apa? Ini model Snugurgronya yang selalu membedakan antara nasionalis versus Islamis. Saya menggunakan terminologi baru, nasionalis sekuler dengan nasionalis religius. Kita tinggal lihat, religius itu bisa agama apa saja, bisa Islam, bisa Kristen. Dulu kan ada partai Demokrat itu nasionalis religius. Nasionalis religius. Dan itu sah di Republik ini di dalam konteks itu. Karena Pancasila pun adalah religius. Jangan dipisahkan ketuhanan yang Maha Esa. Musyawarah itu adil. Musyawarah itu dari kata syawara. Syawara itu kita bahas ya, dan kemudian kita peras, dan yang peras itu madu yang keluar, bukan kolusi. Nah, kembali lagi di dalam konteks ini terlalu dini mengambil kesimpulan apakah nanti Pak Prabowo dengan Pak SBY akan berkoalisi dan sebagainya. Kita ikuti saja. Jadi kalau tadi saya katakan Mbak Rosi, ikuti dan terus dipanas-panasi gitu ya, apa yang terjadi. Tapi kalau menurut saya kita tinggal lihat, nggak masalah di dalam konteks koalisi, siapa yang siapa akan jadi calon presiden, wakil presiden, selama itu mengikuti aturan-aturan undang-undang penyelenggaraan pemilu, indikator-indikator yang ada. Jangan simsalabim, nggak pernah tahu politik, nggak pernah apa. Dan yang kedua, keprihatinan saya sebetulnya, makanya saya empowering political party, penguatan partai politik ini penting. Kenapa? Jangan sampai partai politik itu hidupnya dari bandar. Kalau dari bandar, rugi negara ini. Karena itu terjadi ijon politik. Jadi, tolong kasih tahu Kementerian Dalam Negeri yang dari PDIP untuk bagaimana anggaran-anggaran dana-dana untuk partai. Kenapa partai ini susah, Mbak? Karena untuk ikut pemilu itu harus punya 100% di tingkat provinsi dan kota. 75% di kabupaten. Unquite listening, Mbak. Saya belum dapat konteksnya sih, Mbak. Kita menjawab itu. Ya, jadi masih terlalu dini di dalam konteks ini. Betul, oke. Ya, Bapak. Saya mau ke Arsi dulu, Sirajudin Abbas. Seberapa besar selama ini apa yang terjadi di parlemen, keputusan politik yang secara jelas ini antara yang mendukung Presiden Jokowi dan yang memang tidak setuju dengan Jokowi semakin terpolarisasi di 2019? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari sejumlah survei yang sudah kita lakukan dalam tahun terakhir ini, saya perlu menggarisbawahi dua hal. Yang pertama, kekhawatiran masyarakat Indonesia secara umum terhadap menguatkan kelompok-kelompok yang mencoba menawarkan alternatif
paham yang menawarkan alternatif ideologi selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan Indonesia. Dan itu juga memberikan tantangan kepada pemerintah yang memegang kedaulatan negara sejauh mana mereka bisa memproteksi negara ini dan memproteksi keberlangsungan Indonesia ini, kan? Karena ancaman itu bukan sesuatu yang yang tiba-tiba dan kecil, tapi sesuatu yang sistematik dan mengganggu kenyamanan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ya, kita kan tadi tidak bicara kan, kita belum bicara soal 20% dan 0%, kita bicara soal perpu ormas. Ini sudah digambarkan polarisasi. Saya langsung ke Cikeas, Pak Prabowo sudah datang ke Cikeas, langsung saja kita lihat seperti apa. Ya, sudah datang persis seperti yang dijanjikan 20 lebih 30 menit. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra datang ke Cikeas, bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, pertemuan dua jenderal, gitu yang saya katakan. Pertemuan ini memang tidak bisa dianggap sebagai pertemuan politik biasa, karena sekali lagi kita bisa lihat bagaimana dua partai besar ini sering sekali merasa dalam tanda kutip dirugikan dengan keputusan politik di parlemen. Kita akan langsung ke Cikeas, kita lihat dulu seperti apa suasana di Cikeas pertemuan Presiden ke-6 Yudhoyono sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat dengan Ketua Umum Partai Gerindra. Ini rasanya cukup on time. Ini memang sebelumnya kami dapat informasi sekitar 20-30 akan datang, dan ini tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik 2019. 2014 kita tahu bahwa garis politik Presiden Yudhoyono waktu itu sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah mengambil jalan tengah. Sekalipun calon wakil presiden saat itu adalah ayah dari istri putra Pak SBY atau besan dari Pak SBY, itu Hatta Rajasa. Tetapi sekali demikian Ketua Umum Partai Demokrat mengambil garis politik di tengah, tidak menunggu capres Jokowi pada waktu itu maupun tidak mendukung capres Prabowo Subianto. Pertanyaannya adalah apakah Partai Demokrat tetap akan mengambil garis politik di tengah atau ikut mengambil peran sebagai partai yang mendukung capresnya atau cawapresnya. Dengan kata lain, apakah Partai Demokrat hanya ingin menjadi penonton sebagai pemain cadangan atau ingin bermain sebagai pemain Pak Mbaro? Oke. Publik pasti menilai ini adalah pertemuan politik. Kalau saya menilai bukan. Ini berangkat dari kegalauan spiritual. Indonesia adalah satu-satu negara yang dinyatakan berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Pendiri dulu mengatakan bahwa hanya atas berkat rahmat Allah didukung keinginan luhur bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Jadi infrastruktur datangnya berkah dan rahmat Allah adalah keinginan luhur. Nah, sekarang yang defisit adalah keinginan luhur dari anak bangsa itu. Ciri keinginan luhur ialah renungannya panjang jauh ke depan, pikiran jauh ke depan, renungannya mendalam. Sekarang fenomena yang muncul di kalangan politik itu jangkauannya nggak panjang-panjang, hanya 5 tahunan. Ya. Renungannya pendek-pendek. Hari ini, ya. Oleh karena itu kemudian terjadilah krisis kegalauan spiritual seperti sekarang ini. Sehingga ada pertemuan. Ya. Apa? Sehingga ada pertemuan ini. Ya, pertemuan ini lebih jadi yang galau siapa? Pak SBY atau Pak publik. Prabowo? Publik. Oh, okay. Ini adalah merespon kegalauan publik. Gitu. Yang oleh karena itu nggak akan ada pembicaraan presiden siapa ini belum. Demokrat patahnya berbicara soal itu nanti kita sudah dekat. Sekarang adalah bagaimana supaya kita berpikir jauh lebih ke depan, bukan contoh moyang.
masa presiden kan 5 tahun. Baru setahun udah bicara pilpres ke depan. Pertengahan bicara pilpres, sehingga sepanjang masa isi pilpres Ya, dulu. tapi kan tidak ada yang salah kan untuk pemanasan. Tapi itu menunjukkan tidak punya keinginan luhur, yang oleh karena itu kemudian tidak datang berkat dan rahmat Allah. Itu problem yang terjadi sekarang ini. Nah, oleh karena itu saya tidak begitu menilai ini pertemuan politik praktis. Ya. Tidak akan ada merespon situasi psikologis. Apa hasilnya kita belum tahu. Gitu. Tetapi kalau pengamat atau publik wajar langsung, oh ini pasti gini. Kalau pertemuan ini sebenarnya untuk mulai mewacanakan Pak Prabowo dan Agus Yudhoyono, saya kira belum. Anda nggak setuju atau belum? Belum. Kalau saya katakan bahwa ini saya dapat dari inner circle bahwa ini salah satu diwacanakan. Terlalu dini. Di kalangan partai, ya? bukan. Di kalangan partai belum pernah bicara itu kecuali yang diwawancara. Kalau Agus Yudhoyono termasuk yang dicalonkan 2019 sebagai belum bisa menjawab kalau belum waktunya. Siapa yang belum waktunya, Pak Agus? Belum waktunya berbicara soal capres nanti, gitu ya. Belum waktunya. Apalagi bagi momennya yang jadi presiden berpikir mencalon lagi, itu belum waktunya. Karena yang penting sebenarnya tugas sampai selesai. Nanti kalau hasilnya bagus pasti dipilih. Tapi pokoknya dari awal-awal supaya saya terpilih lagi, itu pikirannya namanya jangka pendek. Jangan lupa ya, pembangunan bangsa. Sebentar, saya kasih lihat dulu. Ini gambar saya rasa sangat bermakna dan artinya akan menjadi foto yang banyak dipasang di media. Bagaimana Pak Prabowo bersanding dengan Agus Yudhoyono. Agus Yudhoyono sengaja ikut rapat, ya, sengaja ikut rapat di situ meskipun Agus Yudhoyono bukan termasuk struktur Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat. Tapi kita lihat di situ ada Agus Yudhoyono. Baru kemudian kita lihat Ketua Umum Partai Demokrat Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Anda melihat ini sesuatu yang mencemaskan Pak Bu Nasara? Kita tahu bahwa 2014 selisih suara antara Presiden Jokowi dan pesaingnya Pak Prabowo tidaklah terlalu besar. Jika Demokrat dan Gerindra mulai bersama-sama bersanding, apakah tidak merupakan satu ancaman yang cukup serius untuk dihadapi oleh PDI Perjuangan? Ya, sebenarnya kalau saya mulai dari pepatah populer yang sering mengatakan sesama biskota dilarang saling mendahului. Jadi sebenarnya kalau ini adalah pertemuan antara pimpinan partai politik, sebenarnya kurang etis. Saya sebagai pimpinan partai politik yang lain ikut mencampuri agenda politik partai politik lain. Ya, tapi karena undangan Rosi untuk menjalankan fungsi partai politik ikut memberikan pendidikan politik pada rakyat, kita hadir di sini. Ya, sehingga paling banter sebagai DPP PDI Perjuangan paling kita bisa mendoakan bahwa pertemuan tersebut yang mendoakan dalam pengertian begini. Baik Pak SBY maupun Pak Prabowo adalah sama-sama tokoh senior bangsa Indonesia. Beliau sama-sama mantan perwira tinggi militer. Apalagi Pak SBY adalah dalam undang-undang protokol disebut sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6. Maka kemudian kami berharap tentu saja pertemuan itu membicarakan hal-hal dan menyampaikan keputusan yang menyangkut kemaslahatan bangsa. Baik. Saya kira paling itu yang bisa kita doakan. Ya, kita semua sebetulnya berharap itu. Dan kita para elit politik, para ketua umum partai politik ini bisa berdialog, berkomunikasi dan memikirkan apa yang terbaik bagi bangsa ini menjadi negarawan. Kebaikan itu adalah untuk bangsa Indonesia. Yuk kita dengar apa sih yang lagi dibicarain di Cikes. Saya mungkin bisa kita dengar sedikit. Belum kedengaran ya? Nasi gorengnya belum turun ya. Kalau dulu dengan Presiden Jokowi diplomat
bulan Mei ya. Pada saat itu bisa Anda jelaskan nggak tingkat elektabilitas dari para pemimpin atau para tokoh-tokoh nasional? Yang pertama kalau soal Pak Jokowi memang masih mendapat dukungan paling tinggi dan juga kepuasan terhadap kinerja serta pilihan-pilihan kebijakan yang masih tinggi dan 72%. Elektabilitasnya di berbagai simulasi di kisaran 30 sampai 50 sekian persen. Berbagai simulasi. Penantang kedua yang paling dekat yang masih Pak Prabowo. Di pemilihannya Pak Jokowi itu dibayangi oleh Pak Pak Prabowo Prabowo ya? lebih cukup jauh. Jenjangnya antara 20 sampai 30% jaraknya, tergantung simulasinya. Tapi memang yang terdekat Pak Prabowo. Dan di bawahnya saya kira belum ada lagi tokoh-tokoh yang terlihat di persepsi publik sebagai alternatif figur untuk bertarung melawan Pak Jokowi. Ya. Ini banyak kemungkinan di situ bisa jadi karena dia belum secara terbuka memberikan sinyal kepada publik bahwa mereka akan maju. Maksudnya dua Pak Prabowo dan Ahy. Di luar Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Artinya ini memang suatu wacana yang sangat awal ya. Saya kira kalau pertemuan ini kita tafsirkan sebagai berusaha membuka alternatif pandangan bagi masyarakat bahwa yang bertarung bukan hanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi saja, tapi juga ada alternatif yang bisa diperhitungkan. Saya kira ini penting. Tergantung publik nanti menilai pertemuan malam ini dengan positif atau negatif. Tapi kalau positif memang ada prospek untuk untuk keluarnya tokoh-tokoh baru dari pertemuan ini. Apakah Pak Prabowo masih tetap jadi figur penantang utamanya atau Pak Prabowo menjadi kingmaker, memfasilitasi lainnya tokoh-tokoh baru untuk bersaing dengan Pak Jokowi? Seberapa besar sih sesungguhnya ketika ini memang terpolarisasi antara dua kelompok, maka kita akan ulang sesuatu yang sama seperti pilkada DKI Jakarta? Saya cemas, saya cemas. Melihat mereka berdua duduk bareng. Karena apa? Mereka berdua ini yang memainkan politik identitas pada saat pilkada kemarin, padahal itu dilarang di dalam konstitusi, dilarang di dalam undang-undang anti diskriminasi, dilarang di dalam undang-undang pemilu. Tetapi dengan permainan dan segala macam dibiarkan oleh KPU-nya, ini berdua ini itu memainkan itu dengan cara cantik. Saya khawatir. Karena apa? Karena pilkada kemarin itu saudara jadi bisa berantem. Ya anak bisa berkelahi dengan ibunya. Tapi itu kan juga terjadi di 2014. Bukan, ini lebih parah. Karena apa? Di 2014 kita nggak mainin agama. Ya karena gak ada surat Al-Maidah waktu itu. Sebentar, gak ada mainan agama. Dan yang paling saya khawatir, setelah pilkada itulah baru kita tahu betapa dalamnya organisasi yang pernah secara bebas bergerak untuk meracuni pikiran-pikiran anak-anak kita terhadap khilafah, terhadap pikiran-pikiran Islam yang ekstrim, sampai ada orang tua ya yang anaknya mengelak bekas duduk orang tuanya karena dianggap berbeda paham. Satu agama loh ini, tapi tidak sama paham agamanya. Sakit nggak sebagai orang tua kita diperlakukan seperti itu? Ini dalam sekali. Apakah kita fair untuk mengeneralisasi bahwa itu kondisi pada umumnya? Katakanlah